sepandai apapun kita, secerdas apapun kita jangan terputus dengan nilai-nilai leluhur kita, para pejuang kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Pemirsa Kesmob, beberapa waktu lalu PKBB dan Sabrimob Polda Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan peresmian monumen Komisaris Polisi Tingkat 2 RM Bambang Suprapto di Pokusumo. Dan pastinya ini menjadi pertanyaan menarik di kalangan masyarakat. Kira-kira siapa sih sosok Bambang Suprapto ini? Dan kira-kira kiprah di balik perjuangan beliau selama di Indonesia? Dan pastinya edisi Kesmob hari ini kita akan membahas banyak sekali tentang sejarah dalam edisi Kesmob, podcast Sabrimob Polda Jawa Tengah. Satya Madya bukan podcast biasa. Bersama saya Bribtu Fajar Langgeng Prakoso. Dan dari ini saya tidak sendirian. Saya kedatangan 3 tamu istimewa. Selamat datang, saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Kalau teman-teman boleh tahu, di sini ada bapak-bapak dari PKBB, atau mungkin yang masih awam PKBB itu apa sih? PKBB adalah Paguyuban Keluarga Besar Brimob, betul nggak? Ya. Di sebelah kiri saya ada Bapak AKBP Purnawiran Pawardi sebagai Ketua PKBB Jawa Tengah. Betul sekali. Dan ada Bapak AKBP Purnawiran Mas Kudori sebagai pemerhati sejarah dan penulis buku. Dan tidak kalah penting juga ada Pak Tri Subekso sebagai tim ahli cagar budaya. Saya mengucapkan selamat datang Bapak-bapak di tempat ini. Ya seperti ini studionya sangat sederhana. Kalau pernah podcast di tempat lain ya pasti mungkin studionya lebih mewah atau kameranya lebih sana. Banyak sekali. Dan pastinya sekali lagi terkait sejarah pasti orang bertanya-tanya. Apalagi kemarin ada rame-rame itu acara apa sih di, kalau orang tahunya kan di depan Taman Sudirman ya atau Taman Gajah Mungkur, ada Pak Gubernur dan lain-lain sebagainya. Monumen itu monumen apa dan siapa sosok Bambang Suprapto di Pokusumo ini? Dan mungkin bisa dijelaskan terkait sejarah sosok Bambang Suprapto di Pokusumo dalam kacamata sejarah Republik Indonesia. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Jadi saya berterima kasih di podcast hari ini diundang oleh Brimob. Saya ingin menjelaskan tentang itu biar masyarakat sejauh ini kan masih awam tentang Bambang Suprapto dan perjuangannya. Jadi Bambang Suprapto itu adalah anak Bupati Batang, Bupati pertama Batang di Pokusumo. Kemudian dia nikah dengan Sukarni Sukarman, anak dari Bupati Purwodadi. Jadi Pak Bambang ini adalah orang priai saat itu. Di dalam perjuangan Pak Bambang secara singkat kita mulai saja dari polisi istimewa. Dia berperan di pertempuran 5 Hari Semarang. Diawali dari dia menjadi wakil komandan Tokubetsu Keisatsutai di suatu polisi Jepang yang saat itu diandalkan untuk mengatasi gejolak sosial saat itu. Anggotanya adalah sebagian besar dari Jepang dan sebagian dari pribumi orang Indonesia. Komandan kompinya adalah orang Jepang, kemudian wakilnya itu adalah orang Indonesia. Di Jawa dan Kalimantan itu dibentuk itu, di Surabaya juga sama, di Jawa Timur juga sama. Nah di Semarang itu Pak Bambang adalah menjadi wakil Tokubetsu, wakil komandan kopi Tokubetsu Keisatsutai yang markasnya adalah di Jalan Bojong Belakang nomor 2 Semarang. Sekarang Jalan Pemuda dan sekarang sudah ditempati bangunan itu menjadi Bank Mandiri. Susah aja di Bank Mandiri, ya. Pak Bambang Suprapto berarti mulai masyarakat kenal di Semarang pada saat itu, saat pertempuran 5 Hari Semarang. Sebelum itu dia menjadi tokoh pemuda yang tergabung di dalam pemuda pro kemerdekaan. Sekaligus dia menjadi wakil komandan kompi Tokubetsu Keisatsutai. Jadi 2 peran di Semarang itu, dia sebagai tokoh pemuda
sering berdiskusi dengan pemuda-pemuda. Tapi belakangan dia memang lebih dikenal pada sebagai anggota polisi. Anggota polisi. Ya. Yang pada saat itu namanya Tokubetsu Ketsatsutai. Tokubetsu Ketsatsutai itu bentukan Jepang. Bentukan Jepang dalam arti bahwa Jepang menginginkan sebuah organisasi polisi yang solid, yang bagus untuk mengatasi gejolak sosial yang saat itu terjadi. Anggotanya adalah sebagian orang Indonesia, sebagian orang Jepang. Tetapi setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus, apa yang diinginkan Jepang tadi berbalik. Jadi semua Tokubetsu Ketsatsutai di Jawa dan Kalimantan itu berbalik arah. Jadi dia tidak mendukung Jepang, tetapi dia pro kemerdekaan. Di Semarang juga begitu. Akhirnya komandan kompinya orang Jepang yang namanya Kawahara itu dipaksa menyerahkan jabatannya kepada wakilnya Pak Bambang Suprapto. Akhirnya diserah terimakan senjata yang ada diserahkan ke yang pribumi dalam suatu upacara. Bendera Indomaru diturunkan, kemudian bendera merah putih dinaikkan. Itu tanggal 20 Agustus, 3 hari setelah proklamasi. Diambil semua komando dan kendali Tokubetsu Ketsatsutai dan dirubah nama oleh Pak Bambang menjadi pasukan polisi istimewa. Atribut-atribut yang ada di pet, yang ada di baju, rencana-rencana dilepas kemudian diganti dengan merah putih. Tapi dari respon Jepang sendiri pasti ada pro dan kontra nih, karena arahnya menuju pro kemerdekaan, bukan pada tujuan awal seperti yang diinginkan Jepang sendiri. Bagaimana? Secara umum memang Jepang begitu. Jepang tetap nggak terima dengan diproklamirkan kemerdekaan tadi, maka bersih tegang antara pejuang dengan Jepang. Tetapi khusus Tokubetsu Ketsatsutai, Kawahara tidak terjadi, saat itu tidak terjadi bentrok berdarah antara yang Jepang dengan yang pribumi, sama-sama anggota Tokubetsu. Tapi dia menyerahkan, setelah itu senjata diserahkan, sehingga Kawahara beserta anggota yang lain itu mengamankan diri, melarikan diri, bergabung dengan tentara Jepang yang ada di batalion di Jatingaleh, Ujubute. Jadi sekarang ada itu dulu di markasnya di situ, dia lari di situ, bergabung di situ. Sehingga kalau boleh dikatakan saat itu, saat 45 dan Agustus sekitar itu, yang punya senjata ya Tokubetsu Ketsatsutai, ya polisi istimewa tadi, karena memang nggak diambil oleh Jepang, diserahkan saja. Memang diserahkan. Gitu. Jadi itu perannya. Itu kemudian akhirnya nanti ke pertempuran di Semarang. Itu perannya Pak Bambang di Semarang. Gitu. Kami ingin mengenal sosok lebih dalam tentang Bambang Suprapto ini, secara kepribadian dari masyarakat sekitar seperti apa pada saat itu? Tapi sebelum itu perannya dulu ya, dan di pertempuran 5 hari Semarang memang dia membawa pasukan itu. Ya. Jadi dia merekrut pemuda-pemuda untuk bergabung di pasukan polisi istimewa. Jadi ada 3 seksi. Seksi itu peleton. Ada peleton awalnya, kemudian ditambah satu peleton itu gabungan dari mantan PETA dan Ibu, jadi diambil di situ karena sudah terlatih dia, terlatih oleh Jepang, jadi pulang senjata. Tapi senjatanya kan waktu itu diambil ya, sebelum kemerdekaan itu diambil, sehingga 4 seksi itu. Tapi lama kelamaan banyak yang gabung juga. Jadi itu perannya Bambang Suprapto di pertempuran dari Semarang luar biasa. Kami sudah nulis buku tentang itu, nah silakan. Dan alhamdulillah saya itu bersyukur bisa mewawancarai anak buah langsung dari Bambang Suprapto tahun 90-an. Beberapa tahun dari situ. Jadi buku pertama terbit itu. Jadi saya berdiskusi, kemudian pergi ke sana menunjukkan bukti dan sebagainya. Kemudian juga perannya di pertempuran dengan agresi Belanda 1-2 di Purwokerto, di Cilacap dan sebagainya. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana sosok Bambang Suprapto di mata masyarakat, di anak buahnya saja Bambang Suprapto itu seorang yang
tegas. Jadi, seorang priai tetapi dia merakyat, sederhana. Kemudian yang anak buah itu sangat memperhatikan, sangat dekat. Ciri orang buah seperti itu. Yang anak buah sangat dekat, nggak ada bedakan dengan anak buah. Kemudian low profile tapi tegas. Kalau ada kemauan tegas. Contohnya begini, ini sekilas saja. Ketika Wongsonegoro sebagai pejabat gubernur Jawa Tengah gencatan senjata dengan Jepang saat pertempuran di Semarang, Wongsonegoro seolah nggak setuju gencatan senjata itu. Dia dengan anak buahnya suruh menembakkan senjatanya ke atas sebagai tanda protes. Tidak terima bahasanya. Begitu dia jiwanya sangat tegas dan keras itu kalau kemauannya begitu. Tapi dalam hatinya dia halus, bahkan di daerah Karangnangka, Purwokerto, Banyumas, Belantara, tempat markasnya Bambang Suprapto saat itu, poskonya, sampai sekarang ada saksinya masih ada. Dia orangnya halus, dia lembut, perhatian dengan masyarakat. Bahkan ini dari tentara Siliwangi yang bergabung dengan dia saat itu, bergabung dulu jangan dibedakan antar kesatuan. Enggak, itu masih bergabung semua. Mutasi nggak seperti sekarang. Itu dia nggak mau pergi, suruh pulang lagi ke Siliwangi. Enggak, dia ingin gabung dengan Bambang Suprapto gitu Pak. Itu cintanya apalagi dengan masyarakat. Kemudian satu lagi mungkin ketika dia akan memenuhi ajar, ketika dia di Bumiayu di daerah Kalisat, Batar Kawung, Brebes, ketika dia ditahan oleh pemerintah Indonesia, dia ditahan dengan 5 para pejuang itu, dia ditawari itu malam-malam, kamu yang bebas atau pengawalmu yang 12 yang bebas. Bagaimana jawab Bapak? Lalu apa respon beliau? Ya. Respon beliau setelah itu? Silahkan pengawal saya yang 12 dibebaskan. Jaminannya saya. Berarti yang ngomong ini adalah pengawalnya yang namanya Sumarto. Bukan Sumarto yang wakil Kapolri tadi ya. Dia Sumarto. Dia menulis memoarnya di buku. Dia bilang begini, Pak, dengan yang lain silahkan keluar dari sini. Nanti saya sebagai jaminannya. Sehingga dia menyampaikan kepada Sumarto itu malah laptop yang sembunyinya dia. Jangan kau perlihatkan kelemahanmu di depan musuh. Tegas ya. Dalam situasi yang ditawan dengan pemberontak, dia nggak bawa senjata, dia bilang itu. Namanya terancam. Itu akhirnya lepas dia 12 pengawal ini, kecuali yang Bambang Suprapto dan 5 pejuang tadi, sampai dia dibunuh. Kemudian itu wawancara dengan salah satu anak buah beliau itu tahun berapa nih? Kalau saya boleh tahu. Tahun 90-an. Tahun 90-an. 1990. Sebelum terbit buku yang pertama. Luar biasa sekali karena di sini kita juga belajar bahwasanya sosok Bambang Suprapto ini berani berkorban untuk anggotanya. Apa alasan utama pemerintah Kota Semarang dan keluarga baru merealisasikan monumen megah ini pada awal Januari 2026? Mungkin Bapak Ketua PKB bisa bantu menjawab. Terima kasih Mas Lagu atas waktunya. Jadi saya beralakan tentang PKB. Saya di Gelembong mandeng 38 tahun dari 2009 sampai 2017. Saya pensiun tahun 2017, kemudian itu pensiun, dia junior saya. 2 tingkat. Saya pensiun dan dimasukkan ke PKB. Kebetulan PKB waktu baru pembentukan. Jadi PKB Jawa Tengah itu ikut Jakarta. Jakarta dibentuk tahun 2016. 2017 saya pensiun, 2018 saya bergabung langsung dulu sebagai ketua PKB daerah Jawa Tengah. Belum membahas tentang monumen belum. Tahun berikutnya apapun dari pensiun. Ya. Nah, karena beliau membantu sejarah masuk jadi sekretaris saya. Agak hidup lah karena beliau akan ngerti IT, kalau saya akan mohon maaf itu lewat beliau dan lain sebagainya perjalanannya
Apa itu PKBB? Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Ivan besar Brimob. Apa itu Pak Brimob? Ya termasuk yang pensiun, istrinya, anaknya, termasuk yang masih aktif itu keluarga besar Brimob. Makanya itu kan bukan keluarga besar pensiunan Brimob. Oleh karena itu dengan perjalanannya karena Pak Gubernur ini saya kenalkan sekalian Brimob yang pemerhati sejarah udah lama, udah tahun 90-an, 97 waktu itu dasar Brimob Patin pernah melakukan itu juga gitu. Antara lain yang dibahas juga kepalanya Bang Suprapto, perjuangannya beliau di Semarang dan Jawa Tengah. Kemudian setelah PKBB berdiri gitu, kegiatannya dan sebagainya. Salah satunya karena Pak Gubernur itu pemerhati sejarah, kami menelisik karena beliau layak diusulkan sebagai pahlawan, juga layak dibuat monumen. Ada dasarnya, ada skepnya. Ya beliau yang memiliki semua. Ya awalnya mulai tahun 2000 berapa itu Pak Gubernur waktu kita di Purwokerto ketemu Bupati Purwokerto karena jalannya dari sana. Kemudian ada 2023 itu ada kan bahwa itu dengan sejarawan Indonesia itu. Nah rame-rame kemudian beliau dinyatakan layak diusulkan menjadi pahlawan. Mulai saat itu diusulkan. Kemudian perjalanannya di Semarang gitu perjuangannya, ada perkumpulan dari Semarang. Nah, siapa tokohnya? Antara lain beliau, Pak Imam Suprapto. Kemudian kami berinisiasi dengan Pak Haryono selaku ahli waris itu masih cukup, Pak. Jadi ahli warisnya Pak Haryono itu masih Pak Suprapto masih di Jakarta. Pak Haryono. Datang lagi Semarang. Karena di segmen itu layak dimonitorkan. Bagaimana kalau buat monumen Semarang? Kalau itu seperti itu. Baru saya dengan Pak Gubernur mencari lokasi dan sebagainya. Karena yang punya wilayah Pemkot, Mas. Ya. Sebenarnya kan Pemkot, buatlah MOU dan sebagainya. Kenapa baru sekarang? Tadi tanyakan kan? Iya betul. Kenapa pertanyaan baru sekarang? Nah, baru sekarang. Nah, memang saya tak lama. Kami udah pensiun. Pensiun itu kalau Pak Gubernur katanya mengabdi tidak pernah berhenti katanya. Berhenti. Sebilang kok ada pensiun nganggur enggak? Karena pensiun waktunya banyak. Ya, dan itu bersurat sana kemari karena kami legal bukan ilegal, ada lewat Kumham segala macam kita laku, buatlah surat, buatlah buku atau pengantar itu ke Kapolri waktu itu saya pertama kali, untuk didukung, mencari dukungan. Kalau kami sudah didukung, beliau Pak Gubernur yang melengkapi administrasinya baru itu, bukan nama karena itu ada pensiun, dari pengurus didukung se-Jawa Tengah, kemudian dari pimpinan pusat, tapi kan kita fokus Indonesia, Jakarta dengan tujuan konsen. Nah, di Jakarta koordinasi, yang di Semarang koordinasi, terlaksana MOU mencari tempat untuk membuat monumen. Bambang Suprapto ini layak untuk dimonumenkan beserta 33 pejuang lainnya. Di antaranya Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, MP Haryono, dan lain-lain sebagainya. 33 itu tercantum ya. Sehingga para purnawirawan saat itu masih sebutannya Badan Kontak Purnawirawan Brimob daerah Pekalongan dan Banyumas itu sudah membuat proposal, sudah membuat rencana pembangunan tentang monumen Bambang Suprapto. Tapi sampai saat ini memang belum terrealisasi. Kendalanya mungkin apa? Kita nggak tahu karena saya belum jadi polisi waktu itu. Tapi saya punya buktinya, proposal itu masih ada di rumah saya. Jadi itu, jadi bukan hal yang baru. Ini penambah dari Pak Wati tadi. Dan yang kedua, Bambang Suprapto ini sudah dikenal di mana-mana. Tadi kalau ada pertanyaan sejauh mana dia dikenal, dia sudah dijadikan yayasan BKIA Pekalongan. Tapi sekarang tidak aktif. Tapi ada badan hukumnya juga. Kemudian juga Bambang Suprapto ini sudah dimonumenkan di jalan protokol di 6 kota. Sudah lama ini. Saya punya skepnya wali kota dan bupati. Di Yogyakarta, Kompol Bambang Suprapto ada jalannya di sana. Di Banyumas, di Purwokerto maksud kami. Kemudian di Banjarnegara, di Slawi, di Brebes lagi yang tempat dia gugur, kemudian juga di Tegal.
Jadi Batam masih usulan, tapi belum realisasi. Berarti kalau udah realisasi jadi 7 bahkan di Makmur ini sudah ada nama Bang Kaptor, udah ditambah monumen kemarin, udah luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu, saya udah nggak mau dengar suaranya ini dari ahli saja. Luar biasa. Gimana kaitannya proses merealisasikan monumen? Ya, ini menarik sekali ya Mas Langgeng, ketika tadi kita mendengar proses perjalanannya itu ternyata cukup panjang. Jadi mungkin masyarakat umum baru tahu atau mak jegagi yang monumen baru atau kemarin pas ada rame-rame ini ada apa lagi nih, peresmian apa gitu. Tetapi saya merasa bahwa ini saatnya kita khususnya masyarakat umum ya untuk bisa lebih tahu, mengenal siapa itu Bambang Suprapto. Ada yang menarik kalau kita berbicara tentang peristiwa pertempuran yang akhirnya menjadi ikon kota-kota besar di Indonesia ya. Kita tahu di Surabaya ada pertempuran Surabaya, gegap gempitanya luar biasa dan itu mengubah sejarah nasional yang dimulai dari terbunuhnya Jenderal Malabi, dan di situ memunculkan tokoh yaitu Bung Tomo dengan semangatnya yang membakar para pejuang saat itu, dan itu membuat peristiwa pertempuran Surabaya ini ditempatkan di tempat yang terhormat di level nasional. Kemudian di tempat lain misalkan yang dekat dengan sini, pertempuran Ambarawa, nah itu menjadi salah satu titik dalam perjuangan kemerdekaan. Di sana juga dimulai dari gugurnya Kolonel Isdiman, dan di sana kita mengenal tokoh-tokoh khususnya seperti Jenderal Panglima Besar Sudirman. Nah sekarang kita geser nih ke kota Semarang. Kota Semarang kalau bicara tentang pertempuran ya pertemuan 5 di Semarang, dan lagi-lagi pemicunya adalah gugurnya pahlawan, gugurnya pejuang di sini. Kalau pertemuan 5 di Semarang, Dr. Karyadi, semua mengenal kan, semua mengenal tentang Dr. Karyadi. Tapi pertanyaannya adalah ketika di tempat lain kemudian memunculkan tokoh, memunculkan bahkan yang sampai kaliber setelah Jenderal Sudirman, kemudian Bung Tomo, di Semarang itu siapa kan gitu? Ini masyarakat umum ya. Pemimpin bersenjata. Yes, pasti pertempuran selama 5 hari dengan korban banyak sekali, 2.000 orang gugur. Pasti ada tokoh yang bekerja bagi depan ataupun mengatur strategi dan sebagainya. Dan di sini Bambang Suprapto ada di tempat tersebut. Jadi ini yang mungkin saya kadang berpikir apakah ini ya karena kurangnya tokoh yang akhirnya naik gitu ya, membuat pertempuran 5 di Semarang mungkin masih dipandang tidak sekelas gitu ya mungkin ya. Dan saya pikir ini menjadi satu momen yang sangat baik sekali, dan yang dimana sudah dirintis oleh para senior dari penulisan buku, kemudian dan salah satunya magic momennya kan kemarin ya dengan adanya monumen Bambang Suprapto. Monumen sudah ada, apa yang bisa kita lakukan setelah ini? Saya pikir tadi terkait pahlawan nasional ini sesuatu yang akan terus diperjuangkan ya. Karena beliau sangat layak untuk mendapatkan gelar tersebut, bukan soal euforia, tetapi memang beliau layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional karena perjuangannya sangat menginspirasi dan menjadi tokoh yang mengubah sejarah Kota Semarang, bahkan ya pasti pertemuan nanti karena mengubah sejarah nasional, jadi beliau ada di tempat terhormat tersebut gitu. Kemudian yang lain bagaimana kita lebih mengenal seorang Bambang Suprapto, saya pikir ya ini perlu lebih menjadi narasi di buku-buku sejarah kita gitu. Selain nanti tadi menjadi untuk tetap diperjuangkan sebagai pahlawan nasional, kemudian menjadikannya narasi dalam penulisan sejarah lokal Semarang maupun nasional, dan yang lain adalah kalau kita berbicara bangunan nih ya, akhirnya kita berbicara tentang cagar budaya, karena orang mengenal sejarah kotanya, mengenal sejarah daerahnya itu salah satunya adalah dari tinggalan artefak dari bangunan fisik yang ada. Ketika itu sudah hilang, kita mengenalnya seperti apa gitu. Nah, kaitannya ketokohan Bambang Suprapto ini karena berkaitan dengan pertempuran 5 di Semarang, tentu saja dalam hal pelestarian cagar budaya ini perlu mendapatkan satu perhatian
baik oleh pemerintah Kota Semarang, oleh para pemerhati cagar budaya, supaya bangunan-bangunan atau tinggalan yang ada di seputar peristiwa pertemuan Mahri dan ketokohan Bambang Suprapto ini tetap lestari, karena ya sudah banyak hilang ya. Misalkan rumahnya Pak Bambang sebenarnya sudah ada ya, di Bojong Jawa udah. Tapi kita masih menyisakan misalnya di Bioputih yang ya kondisinya sekarang juga memprihatinkan gitu. Selain tentu saja yang masih lestari seperti Tugu Muda, kemudian Museum Mandala Bakti, Wisma Perdamaian, tentu saja Lawang Sewu dan sebagainya gitu. Jadi dan lokasi di sekitar monumen Pak Bambang itu adalah juga daerah-daerah di mana peristiwa pertemuan itu terjadi. Misalkan salah satunya kan dekat dengan reservoir Siranda gitu. Nah itu kan salah satu pemicu terjadinya pertemuan 5 hari yang kemudian melahirkan para pejuang, termasuk salah satunya Pak Bambang Suprapto. Kaitannya cagar budaya dan pemerintah, bagaimana kolaborasi antara keduanya dalam pembangunan proyek tersebut? Ya, setahu saya memang monumen ini kan berdiri di atas lahan pemerintah ya, negara ya dalam hal ini. Artinya itu sebagai satu ruang publik yang dulunya mungkin masyarakat mengenalnya sebagai Taman Gajah Mungkur. Dan itu kan berdekatan dengan kerkop yang di belakang. Samping itu ada bangunan kuno yang saya agak terbengkalai ya, yang di samping monumen itu. Dan tentu saja kalau hubungannya kalau terkait dengan cagar budaya, ya monumen ini belum cagar budaya karena salah satu unsur atau kriteria menjadi cagar budaya adalah berusia 50 tahun atau lebih. Nah, ini kan barusan gitu. Nah, ini kita harus tahu yang gini-gini. Ada beberapa ini ya kriteria kenapa satu benda, bangunan, situs dan sebagainya itu menjadi cagar budaya ketika berusia 50 tahun atau lebih. Kemudian kedua mewakili gaya pada masanya gitu. Misalnya nih bangunan kan ada Art Deco, ada kolonial klasik dan sebagainya. Nah itu mewakili gaya tersebut. Kemudian yang tak kalah penting adalah punya nilai penting bagi pengetahuan, bagi sejarah, bagi kebudayaan agama dan sebagainya. Nah karena kriterianya harus 50 tahun atau lebih, untuk fisiknya monumennya memang belum, tentu saja belum menjadi cagar budaya. Bahkan misalkan monumen Palagan Ambarawa itu diresmikan tahun 1974, ini juga baru bisa ditetapkan sebagai cagar budaya kan tahun kemarin ya 2024 atau nanti mungkin di tahun 2026 ini gitu. Nah seperti itu. Tetapi untuk kita mengenal istilahnya kekuatan historis kan tidak hanya di cagar budaya, tetapi dari narasi itu. Monumen itu memang belum jadi cagar budaya, tetapi narasi kekuatannya adalah tokohnya tersebut, tokoh Bambang Suprapto yang berdiri di monumen dan luar biasa, lokasinya sangat strategis sekali. Itu yang lebih penting gitu, yang monumen ini yang punya nilai penting bagi perjuangan bangsa. Kalau dalam konteks Semarang ya bagi perkembangan Kota Semarang dalam pergerakan kemerdekaan. Jadi ya kalau tadi terkait dengan bagaimana peran Pemkot ya kali pasti hubungannya dengan perizinan. Adanya perizinan. Dan ini saya pikir ini sesuatu yang sangat baik sekali karena ada satu kolaborasi gitu, antara Pemkot dengan ya mungkin dengan pihak lain gitu untuk pembangunan monumen. Dan sekarang memang sepertinya menjadi satu tren ya, ruang-ruang publik yang ada di kota, di tempat-tempat itu ada satu kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak lain, CSR dan sebagainya, misalkan untuk membangun monumen atau ya kalau di Jalan Pahlawan itu ada patung-patung wayang gitu misalkan aja saya. Tapi ini satu yang baik gitu. Jadi ada yang memfasilitasi lahan, tetapi ada pihak lain yang memfasilitasi lewat ide, konsep dan juga dana seperti itu. Tapi kalau saya lihat patungnya ini yang desain karyanya siapa? Mungkin saya bisa jawab ya. Jadi desainnya memang dari Pak Heru ya. Kita serahkan ke patung dari Jogja ya. Pak Heru itu dari Jogja. Ya Jogja itu. Tetapi itu adalah dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang ada di keluarga maupun di kami.
Jadi foto-foto beliau. Jadi ini lama ini Pak, proses pembuatan ini sebelum dibuat itu, desainnya itu. Karena kadang nggak mirip, si ahli waris nggak mau. Iya betul. Banyak gambarnya. Kami dengan Pak Wardi ke sana ngecek dulu. Terus Ya. Tidak hanya satu opsi kan. Oh enggak. Ya. Gambarnya banyak. Dan kelemahan kita karena dokumen waktu itu kan minim ya. Iya. Foto-foto nggak sebanyak sekarang. Hanya satu kelihatannya. Iya. Yang kita. Sedikit. Jadi pemantau juga agak kesulitan. Jadi seperti itu desainnya awal. Tapi mengapa kok nggak seperti seragam militer gitu kan? Kita lihat Jenderal Sudirman, Iya. Jenderal Sudirman nggak pakai seragam Mata militer. Oh ya sama. Jadi bukan dilarang Mas Langgan diambil pantasnya itu enggak. Enggak. Itu diambilkan Gambar-gambar yang dia. Jadi memang harganya sama sepatu pakainya. Makanya dibuat seperti itu. Kan malah kalau melihat sekarang kalau jual perjuangan kamu itu pakai seragam seperti itu. Pertanyaannya kan seperti itu, mengapa Iya. nggak pakai seragam pemimpin pasukan? Bukan di pantas-pantas kita cocok enggak. Diambil dari foto-foto yang lama adanya. Cuman dulu kan Data autentik. tapi sekarang ada konten dulu nggak ada foto nggak ada. Maksud alhamdulillah ya Pak Bundori itu dalam kesabarannya mengumpulkan ya kecintaannya dengan sejarah. Dan untuk menemukan dengan Pak Haryono selaku ahli waris ini juga nggak gampang, walaupun buku udah lama, belum lama, makanya setelah ditemukan dipanggil ke Sarbrimob, keluarganya kemudian untuk mengukuhkan ini markas Sarbrimob Polda Jateng menjadi Keseharian Bambang Suprapto itu ya setelah ketemu dengan keluarganya Mas Suprapto. Lama ya. Sehingga kalau sekarang ditanya heroik pertemuan Mas Semarang dulu kan Bang, maksudnya Bang Meriati kan begitu. Ya kan beliau ketemu dulu mohon maaf. Walaupun dokter dalam saat itu kan berjuang semua Mas. Ya. Dokter juga sama. Ya. Tapi siapa sih tokoh berjuang? Siapa panglima bersenjatanya? Ya itu. Nah setelah Pak Bundori meneliti dan sebagainya mulai itu. Makanya kemarin waktu bertemu dengan Mas Pukto di Wisma Perdamaian itu kan kami datangkan kebetulan Mas Langgang itu saya kan guru sejarah di SMA 3. Kenal. Belum SMA 3 ya? Belum. Nah dari guru-guru itu karena itu ya guru SMA sejarah MUGM dikumpulkan MGMP. Semarang dan sekarang sudah dibuatkan menjadi mata pelajaran itu Sudah masuk ya. Iya se-Jawa Tengah. Makanya kemarin agak semangat itu para guru-guru menanyakan macam-macam. Ternyata Brimob itu dulu punya embrio ya bukan ya. Bambang apapun istimewa waktu itu pada masanya. Kemarin waktu bedah buku. Alhamdulillah apresiasinya luar biasa. Dan sekarang Mas Langgeng kalau anak muda kan selain apresiasi ini sejarah perjuangannya ada barcode di sana. Nanti monggo bisa dilihat perjuangannya. Apa sampaikan Pak Bundori sudah seperti buku bisa dibaca. Dan itu keabsahannya karena Bambang Suprapto ini tahun 2025 sudah masuk 40 besar pahlawan nasional yang diusulkan Mas Pukto. Nah kalau nanti pahlawan diusulkan semua kan pahlawan keluarnya 11 belum. Dan ini semoga di tahun ini ya. Tahun ini sudah diusulkan kembali. Jadi sudah memenuhi syarat. Jadi kembali ke desain tadi ya, jadi kebanyakan Pak Adi, Pak Langgeng, jadi kebanyakan karena dia pemimpin pasukan dan inginnya patung yang pakai helm, jadi pikiran kita jangan begitu. Jadi kita autentik sejarah dulu. Ya, kopiah itu identitas orang Indonesia. Panglimanya aja, Panglima TNI, Panglima Perang Pak Jenderal Sudirman, akhirnya sama. Era seperti itu, hampir sama dengan Pak Bambang itu. Jadi itu desainnya. Jadi kita bukan mendesain karangan bukan, tapi adalah detail dari dokumen-dokumen yang kita miliki. Termasuk pistolnya itu. Pistolnya kok di sebelah, nah itu kan ada tanya. Jadi kita lihatnya konteks dulu ya, bukan konteks sekarang. Apa mungkin beliau dulu kidal atau gimana? Saya belum menanyakan tentang itu ya, tapi coba dilihat di referensi yang ada, apakah dulu era dulu itu hoster itu ada di pernah kita juga mungkin ke kiri pernah juga itu aturan internal masing-masing kesatuan aja. Jadi begitu. Sekarang lucu ya kan, dulu pada masa gagah itu. Ya,
Kalau kita bicara tahun 46 itu Iya. Itu kayak orang bawa pakai banner itu kan ngitung banget itu pakai pijat. Sekarang master malah di sini. Saya dengan Bung Dori kalau lihat waktu masuk tahun 79 saya lihat aja malu karena itu malu. Itu kok kayak gini gitu ya. Akhir-akhir ya itu perkembangan zaman aja. Alhamdulillah gitu dan dari realisasi semuanya itu kerjasama Pak Dori, keluarganya, kemudian PKB itu pusat yang menggunakan ya Jakarta yang berkoordinasi dengan pusat kemudian membuat monumen perencanaan itu bukan sekali mas, bukan situ langsung muncul enggak keliling di Mumbai karena kami Pak Dori itu kan tanya mana kira-kira yang ada nilai sejarahnya mantap, oh ya dilewati. Jadi dia kalau tidak menghadap ke selatan, menghadap utara karena dulu pertemuannya di kesana ilustrasinya dengan Pak Dori nyari-nyari itu. Sudah alhamdulillah dimudahkan juga setelah melakukan ini kami ketemu wali kota yang dulu, kota yang sekarang itu langsung ya agak sulit sih karena namanya aturan sebelumnya membangun bangunan di pemerintah itu ternyata enggak serta-merta suka-suka gitu tinggal diatur segala macam negara. Nah, seksinya alhamdulillah hampir 1 tahun mas mengkondisikan itu baru jadi 1 tahun itu awalnya. Waktu awal-awalnya kadang tahu kan. Setelah alhamdulillah sekarang ada miliknya, mudah-mudahan bermanfaat. Minimal kalau sampai situ tidak lihat sejarah bisa duduk nyaman. Karena terakhir dari yang jaga itu saya tanya kalau malam berada 10 sampai 20 pasang itu yang nongkrong. Itu kan ada apresiasi positif. Sudah mulai ada yang foto-foto pasti. Nah itu ini yang penting itu sekarang. Alhamdulillah selain budaya tadi selain ada nilai kepahlawanannya sehingga kalau nanya pertempuran 5 hari Semarang yang dari dulu Mas Anton ini kan tadi Cipom ini Mas Bokso kan tahu ya kalau tak ini Pak Temannya sudah sempat ketika jarinya hilang itu gara-gara waktu ini menjinak. Ya, waktu itu pada buktinya setiap tahun dari kami pakai tim karena kalau memperingati pertempuran 5 hari Semarang itu ada peledakan. Jadi kami ada di sebelah gereja itu dulu tahu ternyata yang dijalankan di belakang layar sudah tahu ini contoh yang sakit kita kan sudah tahu dengar gitu kan. Jadi ini jangankan memang dari masyarakat dari anak-anak golongan Mas Langga ke bawah juga nggak tahu siapa gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi apresiasi ini luar biasa sebetulnya. Karena apapun kita harus menghormati perjuangan para pahlawan. Ya kalau nggak ada itu, mohon maaf ya mas, belum ada kita. Terus kalau kita berbicara tentang dulu, jangan tanya mas. Zaman posisi sekarang, saya posisi 79. Posisi dulu nggak pernah nulis mas. Dulu nggak pernah nulis. Bangun pagi tanya kegiatan pelari. Perjuangannya sangat berbeda, mau geser sama. Jadi kalau saya masih mirip-mirip lah, ada 79 ya. Nah, kalau nggak berantem bukan primo gitu. Kalau nggak berkelahi bukan primo dulu begitu. Kalau sekarang tidak kan, berdasarkan harus manis, pelayanan, begitu. Karena dulu separuh darah zaman dulu masih komisi istimewa. Kita ingin bertanya lebih dalam lagi bagaimana pembangunan monumen ini memperkuat berkas pengusulan RM Bambang Suprapto sebagai pahlawan nasional tahun ini. Mohon izin. Oke, terima kasih. Jadi syarat untuk diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional memang banyak. Di antaranya adalah ada bangunan yang nama beliau dicatat di situ. Salah satunya itu memperkuat. Jadi pertanyaan itu memperkuat. Dan Bambang Suprapto seperti yang saya sebutkan tadi, secara monumentalnya itu sudah ada 6 jalan protokol tadi. Di Jogja, di Banyumas, di Brebes, di Slawi, di Tegal, kemudian juga di Banjarnegara. Ketambahan dari monumen ini. Ini ada 3 monumen ini sekaligus. Jadi monumen Bambang Suprapto yang ada di Jalan Es Parman yang kemarin kita resmikan. Ada monumen Bambang Suprapto yang ada di Jalan Jenderal Antarjarwo di Mako Satmono. Ya. Ada lagi monumen Bambang Suprapto yang ada di Banyumas, di Purwokerto, tepatnya di Mako Brimob Purwokerto ya. Ini adalah memperkuat, sangat memperkuat. Kemudian juga nama Mako ini, itu adalah salah satu syarat usulan dari persyaratan itu, memperkuat lah, dokumen memperkuat. Sampai juga syarat-syarat yang lain yang alhamdulillah
sudah terpenuhi. Sidang TP2GP atau TP2GD, tim pengkaji peneliti gelar pahlawan gelar daerah, sebelum diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar pusat. Semuanya menyatakan bahwa Bambang Suprapto memenuhi syarat secara administrasi, baik dari TP2GD yang ada di provinsi tadi, kemudian diajukan lagi ke Kementerian Sosial dan Menteri Sosial membentuk TP2GP tadi. Sudah 3 kali dia, pertama kali kita ajukan dia memenuhi syarat Bambang Suprapto ini sebagai untuk diusulkan pahlawan nasional. Bahkan di dalam hasil itu dia sebutkan bahwa Bambang Suprapto adalah sosok polisi yang bertugas di luar apa, maksudnya luar biasa lah. Jadi gitu, ada itu. Kemudian dia sosok pemberani yang patut diapresiasi tadi. Kemudian tahun ini yang tadi menyambung Pak Wadi, tahun 2025 kemarin Menteri Sosial sudah mengusulkan syarat itu dari hasil TP2GP itu, dia usulkan ke Presiden melalui Dewan Gelar untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional dari beberapa orang yang ikut di situ. Tapi Pak Presiden tadi saya sebutkan hanya mengukuhkan ada 11 orang. Kemudian kemarin saya mendapat surat dari Kementerian Sosial juga bahwa disebutkan tadi memang tahun 2025 belum dikukuhkan, tinggal mengukuhkan saja sebenarnya, sudah memenuhi syarat. Tapi kan perlu ada SK dari Presiden. Ya. Maka tahun 2026 ini boleh diusul lagi. Jadi tidak dari bawah, karena sudah memenuhi syarat, jadi cukup rekomendasi dari gubernur kemudian langsung ke Kementerian Sosial. Tapi sudah lulus itu persyaratan itu, administrasi dan lain sebagainya, termasuk penambahan tadi, memperkuat ini monumen ini kan. Nah, kami tambahkan itu. Dan jangan lupa Mas Langgeng, kita punya monumen lagi di pertempuran Boja Majenang Cilacap. Ya, itu ada monumen di sana. Oleh tahun 76 itu dibangun oleh masyarakat, dibangun masyarakat. Tapi ketika disurvei rusak. Sehingga saat ini alhamdulillah, saya terima kasih kepada Daniel Rudi, Pak Kompol Asparoni merenovasi. Hampir selesai sekarang. Nah, ini kan menambah lagi kan. Jadi jadi tambah lagi monumen. Jadi tahun 2026 ada 4 monumen yang mudah-mudahan dengan memperkuat itu Bambang Suprapto mudah-mudahan kami berdoa dan juga tetap berusaha bisa dikukuhkan jadi pahlawan nasional. Mungkin dari Pak Bekso ada yang mau ditambahkan kaitannya berkas usul-usulan? Ya, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dori, sepertinya sudah nggak ada yang kurang lagi ya. Semua sudah ada semua ya. Dari terkait pasti narasi tentang ketokohan Pak Bambang Suprapto, kemudian tinggalan fisik, kemudian itu diabadikan sebagai nama bangunan atau monumen, dan ternyata kan tidak hanya di satu titik, tidak hanya di Semarang, dan itu ada di berbagai wilayah lain di Jawa Tengah. Dan saya pikir ya saatnya untuk ini terus diperjuangkan sampai kapan, sampai ini tercapai kan begitu, karena nggak ada alasan lagi untuk tidak menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Ini kan hanya soal waktu ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana setelah ini, bagaimana gitu kan. Setelah sudah ada monumen dan nanti tentu saja kita menunggu untuk gelar pahlawan nasional, apa yang bisa kita dapatkan dari seorang sosok Bambang Suprapto. Dan saya pikir ya tadi tentang nilai-nilai yang beliau anut, tentang keberanian, tentang kesederhanaan, dan tadi ya yang ini penting buat kita semua, buat para pemimpin, seorang pemimpin yang berani bela anak buah tadi ya, berada di depan gitu, berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa. Nah, saya pikir nilai-nilai itulah yang harus terus diwartakan supaya menginspirasi khususnya buat generasi ke depan. Ya, saya nambah aja ya. Jadi pesan kami seperti pesannya proklamator kita, jas merah. Jangan sekali-kali
melupakan sejarah ya. Jas merah ya. Jas merah, khususnya anggota BRIMO yang muda-muda dan sebagainya yang belum ngerti tentang itu, sekali-kali dong wisata di sana, di taman Teman-teman sekolah. Faktor dengan diskusi di sana, Tempelkan HP-nya ke barcode, sambil bersihkan, merasa diskusi di sana. diskusi. Termasuk juga masyarakat umum, taman itu bukan hanya sekedar untuk rekreasi saja, tapi juga edukasi sejarah. Ya, mungkin kalau perlu bikin festival gitu ya. Ya, Festival Bambang bisa Suprapto, siapkan. bikin pameran, bikin diskusi di situ di ruang publik. Dan Pak Beto, wali kota sekarang ini 2 kali dengan saya, karena kebetulan nanti saya kan ponakan saya itu musiknya kota Semarang, Alfa itu dipakai semua meningkatkan 14 November apa 14 November ya, pertemuan Semarang gitu Ya. dipakai dia semua, tutup semua. Siapa tahu nanti asik gitu kena siapa. Ya mungkin ada titik-titik lain selain di Tugu Muda, Iya. di Monumen Bambang Suprapto bikin fragmen ya entah cerita tari atau drama itu menarik. Dan saya lihat Dikonekkan dengan budaya pop sekarang ya. menggali caranya menurut saya bagus buat acara-acara orang kali itu, bukan sekedar acara terus selesai, bukan. Iya. Ada acara yang saya terkait membangkitkan semangat perjuangan para senior pendahulu kita. Dan di monumen itu ada barcode tentang peta destinasi wisata gaya. Oh ya. Jadi kita tinggal nomor, kita kelihatan semuanya, Lawang Sewu, kemudian Wisma Perdamaian, kemudian Kota Lama, seluruh Sekalian Semarang ini. Promosi. Nah ini mohon izin, tadi saya juga mau menanyakan terkait hal ini karena QR code narasi sejarah dan lain sebagainya. Emang selain itu ada rencana apa lagi dari monumen tersebut biar anak muda ini melihatnya tidak hanya sebagai patung biasa? Ada fasilitas apa saja di sana? Mungkin yang lain sebagainya bisa dijelaskan. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi di samping edukasi tentang sejarah yang kita bisa lihat di situ dengan cukup scan tadi, kemudian juga ada fasilitas tentang destinasi peta wisata Semarang. Ya. Itu membangkitkan dunia wisata di Semarang khususnya. Juga tadi yang disinggung Pak Bekto tadi tentang bisa diadakan acara-acara di situ, menyesuaikannya tempat ya, diskusi, kemudian tarian di situ mungkin tiap minggu apa dengan hanya satu tarian itu kan rame itu. Saya kira mau disyarat juga, ya kita siapkan itu. Sangat besar, sama tarian tiap minggu. Kalau ke belakang itu. Jadi hiburan dan sekaligus edukasi sejarah. Gitu. Karena sekaligus biar pemirsa di rumah juga tahu ternyata di sana nih ada scan barcode-nya, kita bisa tahu informasi lebih banyak di monumen tersebut. Dan modern mas, kalau dulu ya foto aja belum ada kan. Foto habis ini anunya filmnya selesai. Oh nyantol nggak bisa. Ya, sekarang menggali sejarah bukan sekedar kasih. Tadi ada belajar. Ya, sekaligus bisa belajar. Ya, ada promosinya juga. Jadi saya membantu pasti dengan ditempelkan kamu kepada dari Semarang. Tujuannya ke sana. Kalau bagusnya pelan-pelan kita lakukan, insya Allah. Karena baru bekerja akan menjaga apa lama-lama nanti menjadi indah. Iya. Rencananya begitu. Ini aja. Betul. Mudah-mudahan itu semua. Apalagi sekarang ini lagi tren dan di Jakarta, di Bogor, Semarang, Ambarawa, Salatiga udah mulai sangat ramai. Ini telusur kota. Ya, ini walking tour ini kan biasanya ini kebanyakan anak muda ya, tapi juga nggak anak-anak muda juga, banyak orang-orang yang sudah sepuh itu mereka pengen nostalgia, pengen jalan-jalan tapi dengan santai. Jadi seperti memang wisata, tetapi lebih ke nilai edukasi, nostalgia dan sebagainya. Nah, saya pikir misalkan nih, misal ada satu paket pertemuan 5 hari nih misalkan. Jadi nggak hanya melulu di Tugu Muda gitu. Di Lawang Sewu oke lah. Lawang Sewu, kemudian di Tugu Muda, di Mandapakti, Wisma Perdamaian, tetapi juga bisa naik ke atas gitu, ke monumen Bambang Suprapto. Sana ada monumen gitu. Biasanya kan sekarang ikonnya pasti ke Pasaraman. Ya. Kan? Bisa ke atas. Padahal sebenarnya atas itu juga banyak bangunan lama, cuma memang banyak saja mempercantik daerah rekreasi. Saya berikan opsi juga untuk para wisatawan ketika berkunjung di Semarang. Ya, betul. Jadi di barcode itu buku yang ada ini ada 2 itu. Jadi PDF ya, Pak Dodi. PDF-nya atau enggak di ya PDF. PDF. Oh.
Jadi di situ satu buku di situ. Artinya Jadi ada alasan lagi untuk bisa mengetahui ini kan. Dua bahasa Inggris sama Indonesia. Jadi kita lengkapi, nggak ada wisata asing yang di situ, ya, tahu dia di situ. Sekarang bisa belajar sejarah. Di sini saya sangat senang sekali karena PKBB ini bahasanya sudah pensiun tapi mewarisi semangat. Saya dinas 6 tahun sangat bahagia sekali pastinya kedatangan komandan-komandan sekalian ini. Mohon izin untuk pertanyaan pamungkas, apa pesan utama yang ingin disampaikan kepada generasi milenial dan Gen Z melalui kehadiran monumen ini di tengah kota Semarang? Monggo dari Pak Dodi. ya. Oke, jadi terima kasih untuk para generasi milenial, kemudian juga yang Gen Z. hidupnya Gen Z dan hidupnya juga di era digital ini. Jadi sepandai apapun kita, secerdas apapun kita jangan terputus dengan nilai-nilai leluhur kita, para pejuang kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Jadi secanggih apapun kita, secanggih dan secerdas apapun kita, nilai-nilai perjuangan itu penting dan itu nggak berubah. Zaman apapun nilai-nilai itu nggak akan berubah, maka kita perlu mewarisi. Jadi pesan saya itu saja, tetap semangat tadi. Ya, luar biasa sekali pesannya. Mohon izin Pak Kris Burso. Terima kasih. Perjuangan ini tentu saja tidak berakhir hanya di monumen. Perjuangan dari para senior di PKBB, kemudian dan khususnya ini bagi keluarga besar Brimob ya. Ini suatu warisan yang berharga sekali seorang Bambang Suprapto ini. Semoga semangatnya, nilai-nilai yang beliau wariskan itu mancing tuh, artinya istilahnya masuk ke dalam semangat dari khususnya dari rekan-rekan dari Brimob. Dan untuk generasi sekarang ini kan ibarat begini ya, Bambang Suprapto lahir pada masa lalu, gugur pada masa lalu, dan seringkali kita masih belum mengenal beliau, khususnya masyarakat umum. Dan karena kerja keras dari Pak Wadi, kemudian Pak Dori dan para senior di PKBB, ini kan seperti memanggil sesuatu yang terpandang lama untuk diangkat dan dihadirkan pada masa sekarang. Melalui apa? Melalui cerita, melalui buku, melalui monumen. Oleh karena itu hendaknya ini menjadi sesuatu yang baik sekali supaya semangat seorang Bambang Suprapto lewat tinggalan-tinggalan yang bisa kita saksikan tadi ya, seperti monumen dan sebagainya, itu terus menginspirasi buat generasi sekarang yang tentu tantangannya sudah berbeda dengan 80 tahun yang lalu. Ada tantangan yang pasti jauh lebih berat karena kita berhadapan dengan banyak permasalahan dunia dan nasional, dan kekuatan keteguhan seorang Bambang Suprapto itu selalu aktual dan selalu bisa dijadikan sebagai inspirasi buat generasi sekarang. Luar biasa sekali. Boleh izin Pak Wadi? Mas Langgeng pada akhirnya sampai titik akhir kalau cerita tentang sejarah perjuangan senior, rasanya mengenai masa lalu Mas Bukto nggak ada habis-habisnya. Jadi saya terima kasih diundang ke prosesnya saya mau katanya jadi Pak Mas Langgeng selaku penggali. Alhamdulillah Mas Langgeng tanya bagus. Mudah-mudahan disebarkan ada nilai manfaat nantinya sehingga mau tidak mau ikut membesarkan perjuangan Bambang Suprapto biar terkenal luas, bukan sekedar Jawa Tengah, seluruh Indonesia. Apapun juga secara beliau diakui oleh peneliti sejarah bahwa beliau sah sebagai pejuang dan dinyatakan layak. Kami minta doanya semuanya dari Mas semua faktor dan tahu pada siang hari untuk tahun ini mudah-mudahan terkabul. Beliau menjadi pahlawan nasional. Begitu Mas Langgeng, monggo dipakai untuk edukasi selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa sekali pesan dan kesan dari ketiga narasumber kita yang pastinya masyarakat Indonesia khususnya Semarang lebih tahu, pastinya lebih mengenal sosok, kepribadian dan perjuangan seorang Bambang Suprapto Dipokusumo. Tapi untuk pemirsa di rumah, sekali lagi saya ingin menyampaikan informasi kaitannya
di hari ini narasumber kita seorang pemerhati sejarah dan penulis buku AKBP Purnawirawan Mas Kudori. Dengan karya-karyanya mungkin bisa kita lihat di buku Brimob Polri, Jateng dan DIY dalam lintasan sejarah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, mohon izin Komandan, secara singkat dari buku-buku tersebut. Ya, terima kasih. Jadi buku ini adalah terbit tahun 1996. Kami bekerjasama dengan penulis sejarah IKIP Jogja waktu itu bisa menyusun ini. Tapi sebelum ini ada buku yang terbit tentang Bambang Suprapto, judulnya Kepahlawanan Bambang Suprapto, tetapi masih diktat, jadi belum dicetak, belum ada penerbit yang itu saja. Tapi yang diterbitkan adalah dari Mabes Polri. Jadi sudah ada. Itu jauh sebelum ini. Jadi Bambang Suprapto itu sudah lama sih sebenarnya. Tentang Suprapto itu sudah ditulis oleh Mabes Polri juga. Tapi karena itu tadi ada kendala-kendala di kita. Ini yang mengapa ada Jogja, karena waktu itu Polda Jawa Tengah masih gabung dengan saat itu ya. Sehingga kami nulisnya itu ada Brimob Jogja juga. Jadi kami penelitian juga di sana. Dan alhamdulillah di buku ini kami mewawancarai anak buah dari Bambang Suprapto. Masih sempat. Jadi luar biasa. Kami bersyukur lah. Lalu kemudian yang ini mohon izin. Kalau yang tadi itu lebih pada Brimob, walaupun ada Bambang Suprapto pertempuran di Semarang, tapi adalah perjuangan Brimob secara khusus. Kalau ini hanya khusus pada Bambang Suprapto. Jadi ini adalah semacam bukunya hanya Bambang Suprapto dari awal dia berjuang sampai dia meninggal. Ini tahun 2022 ini kali ini. 2022. Ya. Kemudian yang ini adalah yang nulis ini yang pertama dulu yang ini. Oh, yang ya. Mohon izin. Ini ditulis oleh Pak Hendi ya, dari temannya Pak Okso ini. Tapi juga kami sebagai tim peneliti, kami di tim penelitinya. Ini Pak Hendi yang nulis ini dengan dua bahasa tentang polisi istimewa dalam kancah perang revolusi, khususnya pertempuran 5 Hari Semarang. Nah di sini tahu persis bagaimana pertempuran 5 Hari Semarang. Ini yang ada di monumen untuk kita scan, ini ada di sini dengan dua bahasa ini lengkap ini. Bahasanya Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, jadi memungkinkan orang yang nggak paham Indonesia bisa dengan Inggrisnya. Ya, untuk para pendatang dari luar negeri pastinya. Ini biar mengglobal gitu kan. Jadi ini. Kemudian satunya lagi juga Pak Hendi. Ini tentang pentas dari lahirnya Brigade Mobil ini 1946. Juga perjuangannya Bambang Suprapto sampai dia gugur itu. Jadi perjuangan dia di Purwokerto dan sekitarnya. Kemudian juga berdirinya Mobri. Kemudian juga dia berjuang dalam pertempuran Boja, Majenang, Cilacap dengan tentara Belanda. Sekarang yang saya sebut tadi ada monumennya yang direnovasi oleh Dan Yondi dari 18 gugur, namanya tercatat dan jasadnya, jadi makamnya ada di Taman Makam Pahlawan Majenang. Sudah kita konfirmasi sana, ada di sana. Jadi ini sampai Bambang Suprapto gugur sebagai Kusuma Bangsa. Di sini ada bukunya juga dua bahasa, Mas Agung, bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Kami juga sebagai tim peneliti di penulisannya ini oleh Pak Hendi dengan bahasanya bahasa populer, Pak. Ya. Jadi kalau yang tadi 1-2 tadi bahasanya bahasa agak sulit ya, tapi kalau ini populer, ini seperti novel begitu ceritanya. Jadi enak dibaca. Ya. Kalau kita belum bisa punya bukunya, jadi scan aja di monumen itu luar biasa. Gratis. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih pemirsa Sobat Kesmob, pada perjumpaan kita pada hari ini kita belajar banyak kaitannya dengan sejarah tentang sosok Komisaris Polisi tingkat 2 RM Bambang Suprapto Dipokusumo. Kita sudah belajar terkait kedisiplinan beliau, keberanian beliau, teladan dan lain sebagainya.
Dan yang paling utama, yang pasti kesederhanaan beliau pastinya. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Dori, Pak Bekso, Pak Wardi, terima kasih sudah mampir ke ruangan podcast kami. Ke depan semoga makin sehat, sukses selalu. Terima kasih. Dan sekian dari perjumpaan podcast pada hari ini teman-teman. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kata-kata, biasanya kata-kata sebelum berakhir ya. Berbicara soal kepemimpinan bukan berbicara soal seberapa kuat pemimpin tersebut, tapi berbicara soal ketika dia meninggalkan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negeri ini. Terima kasih, saya Bribtu Fajar Lang Prakoso pamit undur diri di pertemuan Kesmob Podcast Satbrimob Polda Jawa Tengah. Satya Madjadipa, bukan podcast biasa. Terima kasih, sampai jumpa.